Jelang KTT ke-42 ASEAN, Presiden Joko Widodo yang telah tiba di Labuan Bajo sejak hari Minggu lalu menggelar pertemuan bilateral dengan 4 negara. Hari ini, Presiden menggelar pertemuan bilateral dengan Vietnam, Laos, Timor Leste, dan Malaysia. Lalu bagaimana jalannya rangkaian acara KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur? Ada jurnalis Kompas TV Alfania Rizky yang siap dengan laporannya. Untuk agenda hari ini apa yang sudah, sedang, dan bakal berjalan di sana, Alfa? Ival dan juga saudara, untuk agenda di hari pertama side event dari KTT ASEAN ke-42 ini tadi dibuka dengan agenda utama Dewan Keamanan dan Politik yang kemudian pembahasannya diikuti oleh Menteri Luar Negeri se-ASEAN dan diketuai oleh Menteri Koordinator atau dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Dibahas diantaranya adalah situasi politik dan keamanan kawasan di ASEAN selama beberapa waktu terakhir, khususnya selama keketuaan dari Indonesia untuk ASEAN ini. Dan apa yang dibahas, kalau mengutip apa pembahasan atau isi dari konferensi pers Presiden Joko Widodo kemarin, bahwa kondisi keamanan kawasan ASEAN ini menjadi salah satu isu utama. Salah satunya adalah kondisi politik dan keamanan di negara Myanmar. Selain kondisi di Myanmar, ada juga tentang perdagangan orang yang kemudian menjadi concern utama dari pemerintah Indonesia dalam keketuaannya ini, untuk kemudian sama-sama mengajak 8 kepala negara menghapus atau kemudian menghapuskan begitu perdagangan orang di ASEAN, karena lagi-lagi yang menjadi korban adalah rata-rata adalah masyarakat ASEAN, khususnya warga Indonesia. Dari pertemuan Menlu dan juga yang dipimpin oleh Menko Polhukam, kemudian dilanjutkan dengan kedatangan kepala negara yang sudah tiba pada hari ini, dan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia. Tadi bilateral pertama kemudian dilangsungkan pertemuan dengan kepala negara dari Vietnam, kemudian lanjut dengan Timor Leste, Perdana Menteri Timor Leste, Perdana Menteri Malaysia, dan terakhir adalah Laos. Kemudian nanti akan disusul dengan pertemuan bilateral lainnya. Tapi informasi yang kami terima untuk hari ini ada 4 pertemuan bilateral, dan kabarnya akan ada konferensi pers untuk kemudian menyampaikan hasil pertemuan bilateral itu. Karena lagi-lagi dalam konferensi tingkat tinggi pimpinan negara se-ASEAN ini tidak hanya dibahas tentang situasi politik dan keamanan kawasan ASEAN, tetapi juga menghasilkan perjanjian-perjanjian bilateral antar Indonesia dan negara lain yang kemudian bisa memberikan manfaat antara kedua negara. Sejauh ini itu untuk agenda hari ini, Tival dan juga saudara, tetapi untuk esok hari ini cukup menarik karena akan diadakan welcoming dinner yang dipimpin oleh pemerintah atau dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia. Kemudian di pagi harinya sebelum ada welcoming dinner juga ada pertemuan antara kepala negara, kemudian ada kepala parlemen dari masing-masing negara, dan juga interface dengan perwakilan lembaga-lembaga penting di masing-masing negara untuk kemudian dibawa dalam pertemuan konferensi tingkat tinggi di acara puncak pada 11 Mei 2023 mendatang, dan harapannya menghasilkan deklarasi-deklarasi yang penting untuk keamanan dan juga situasi politik di kawasan ASEAN. Tival. Dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Alfania Rizky melaporkan. Terima kasih.